Lalu dia Dzulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dzulkarnain adalah sosok hamba saleh yang dikaruniai kehebatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menjinakkan kaum perusak yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Beliau seorang raja sekaligus pengembara yang mampu mencapai timur dan barat. Lalu kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir menyebut beliau adalah seorang nabi. Sebagian lain mengatakan hamba saleh yang memiliki kerajaan. Secara harfiah, Dzulkarnain dijuluki dia yang bertanduk dua. Beliaulah sosok pemimpin hebat dan adil yang membina tembok pemisah Ya'juj dan Ma'juj dari penyerang orang yang di barat. Dari literatur sejarah, Dzulkarnain disebut pula sebagai Iskandar Agung, yaitu Alexander dari Macedonia. Tetapi ia hanyalah pendapat sekuler dan telah disangkal oleh para ulama dan ahli sejarah Islam yang mengatakan Dzulkarnain adalah Sirus Agung. Gelar tersebut terkenal di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Sosok Dzulkarnain tercatat dalam Sirah Nabawiyah atau Sejarah Nabi, dan tertulis dalam Sirah Ibnu Ishaq yang menceritakan bahwa kaum musyrikin Makkah meminta bantuan Yahudi Khaybar untuk mencari kelemahan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengatakan hal itu kepada mereka, mereka mengirim dia dan Uqbah bin Abu Mu'id kepada Rabi Yahudi di Madinah. Untuk membuktikan kenabian beliau, Rabi atau ahli agama itu akan mengajukan 3 pertanyaan yang apabila dijawab dengan betul, maka itu membuktikan kebenaran Nabi Muhammad. Dan begitu juga sebaliknya. Pertanyaan yang diajukan adalah: yang ke-1, tentang beberapa anak muda di zaman dahulu yang ceritanya amat menakjubkan. Untuk yang kedua, tentang seorang lelaki yang pengembara hebat yang telah sampai ke timur dan barat. Dan yang ketiga, tentang ruh. Oke, sahabat CTR Motivasi yang dirahmati Allah. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta waktu untuk menjawabnya. Selepas diturunkannya wahyu, semuanya terjawab melalui surah Al-Kahfi. Berikut merupakan petikan tafsir dari surah Al-Kahfi yang menceritakan kisah Dzulkarnain dalam surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Mereka akan bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Dzulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisah tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan.
Ketika dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Lalu Dzulkarnain berkata, "Adapun orang yang aniaya, kami akan mengajabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-Nya, lalu dia mengajabnya dengan ajab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami titahkan kepadanya, yaitu perintah yang mudah dari perintah-perintah kami." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 88. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain, hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu perlindungan bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Dzulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di atas gunung, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 89 sampai 94. Dia Dzulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu." Dia, Dzulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Lalu dia Dzulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya, dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 95 sampai 101. Bertanduk dua. Sebagian pihak berpendapat gelar Dzulkarnain bertanduk dua secara tersirat merujuk kepada Iskandar Agung maupun ukiran dinding Sirus Agung. Ahli tafsir Quran abad ke-14 memberikan sebab yang berbeda. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan, sebagian mereka memanggilnya Dzulkarnain karena dapat mencapai dua tanduk, batas matahari, timur dan barat, tempat ia terbit dan terbenam. Kemudian, nama Dzulkarnain juga diterjemahkan menjadi dia yang berketurunan dua, dia yang hidup hingga 2 kurun.
Dia yang memiliki 2 kerajaan ataupun pemerintah 2 kerajaan. Banyak yang menafsirkan perkataan itu dengan maksud yang berbeda. Ada pula pendapat yang mengatakan bertanduk 2 artinya menggabungkan 2 negeri antara Iskandar Agung dan Zulkarnain. Sejarawan Islam seperti Sayyid Ahmad Khan, penafsir Quran Maulana Abul Kalam Ajad Bahaeddin. Sejarah Islam seperti Sayyid Ahmad Khan, penafsir Quran Maulana Abul Kalam Ajad Bahaeddin, Komrasasi, dan Dr. Muhammad Ibrahim Bastabi Pariji menyangkal bahwa Zulkarnain adalah Iskandar Agung. Mereka lebih menghendaki Zulkarnain adalah Cyrus Agung, yaitu Raja Parsi Archaemenia. Mereka memberikan bukti-bukti termasuk artefak, tulisan, dan ukiran pada batu istana dan kuburan. Oke, berikut beberapa bukti yang disebutkan. Bagian ke-1, ukiran pada batu yang masih dapat dilihat hingga kini yang memaparkan Cyrus dengan mahkotanya mempunyai tanduk. Bagian yang kedua, menurut Al-Quran, rahmat Tuhan diberikan bersamanya dengan itu. Cyrus merupakan raja pertama beberapa ratus tahun sebelum Iskandar Agung yang menaklukkan sebagian besar Eropa dan Asia. Lalu untuk yang ketiga, Cyrus seperti juga Zulkarnain menyembah satu Tuhan, tetapi Iskandar Agung mempunyai banyak dewa-dewi. Lalu untuk yang keempat, di dalam Al-Quran tercatat perjalanan Zulkarnain, yaitu bermula ke barat lalu ke timur sebelum ke jalan yang lain, yaitu utara, bertepatan dengan ekspedisi Cyrus yang diawali penaklukan di barat hingga ke Asia Kecil, lalu kemudian berpindah ke timur sebelum ke timur laut menawan Eropa berhampiran Balkan. Dan untuk yang kelima, ekspedisi Cyrus diteruskan dengan penaklukan Lycia, Silisia, dan Phoenicia, dan mereka menggunakan teknik pembinaan tembok yang belum digunakan oleh orang Yunani ketika itu. Dan yang keenam, menurut Al-Quran, pengembaraan Zulkarnain dimudahkan dan kebetulan lagi bagi Cyrus. Beliau sempat menamatkan ekspedisinya kali itu pada 542 sekitar Masehi. Sebelum pulang ke Persia, manakala Iskandar masih dalam misi menaklukkannya ketika dia mati. Sebelum pulang ke Persia, manakala Iskandar masih dalam misi menaklukkannya ketika dia mati. Lalu untuk yang ketujuh, kepribadian Iskandar juga dikatakan tidak mencerminkan kemuliaan karena Iskandar sendiri sering berpesta Arab dan mempunyai seorang lelaki, Hephaestion, sebagai kekasihnya. Menurut Afares Abdurrazak Al-Hafiz, seorang penulis buku Benarkah Iskandar Bukan Zulkarnain, telah menceritakan bahwa Raja Kurus atau Quraisy yang memerintah Persia ketika itu ialah Nabi Zulkarnain. Hasil kajian yang dilakukan oleh beliau telah menunjukkan terdapat persamaan ciri-ciri antara Raja Kurus dengan Zulkarnain. Oke, sahabat CTR Motivasi yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.